Jadi begitu. Allah menunjuki kepada jalannya orang-orang yang mengikuti ridho Allah. Allah tunjuki jalan-jalan Allah yang selamat, mengeluarkan mereka dari kegelapan kebodohan kepada cahaya petunjuk dengan izin Allah, dengan pengetahuan Allah, dengan izinnya. Kemudian menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Oke. Ya, itu artinya itu. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah menunjuki siapa saja yang mengikuti keridhaan Allah, yaitu jalan-jalan selamat yang mengeluarkan mereka dari kegelapan kebodohan kepada cahaya yang penuh ilmu pengetahuan. Cahaya itu ilmu, kebodohan itu adalah kegelapan. Ilmu itu adalah cahaya petunjuk. Ibarat ilmu itu adalah cahaya. Orang tidak ada pakai cahaya, bagaimana lah? Gak tahu dia jalan. Nggak bisa dia baca ini jalan ke Duri, ini jalan ke Padang. Nah, nggak bisa dia. Ini jalan Medan, ini jalan Padang. Nggak bisa. Kalau kita dari di Jalan Pipa Bersih di Simpang 125, kalau ke kiri ke Medan itu. Padang dan Medan itu berbanding terbalik ya. Kalau ke Medan arah ke kiri dah, ke Kulim. Kalau arah ke Padang itu jalan ke Simpang Jengkol. Ya kan? Nah, laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwal Masih ibnu Maryam. Apa artinya? Ini sangat anti sekali orang Kristen oten ini. Karena dibilang kafir dia ya. Jangankan dibilang tidak mau dia dibilang kafir, hanya non muslim atau dia. Jangan dikatakan kafir, non muslim aja lah. Mana ada? Ada dulu kemarin kan? Jangan bilang dia kafir, itu non muslim. Nanti kalau baca gimana? Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Apa artinya? Katakanlah wahai orang-orang yang non muslim. Mana cocok dia? Kafir lah. La a'budu ma ta'budun. Kalau kafir kata Allah ya kafir lah. Tak bisa dirubah non muslim. Mana non muslim? Bukan muslim. Nanti menterjemahkan qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang yang non muslim. Gimana bunyinya non muslim? Jadi orang Nasara itu kafir, sungguh telah kafir kata Allah. Yang bilang siapa? Kenapa dia kafir? Orang Kristen itu kafir kenapa? Laqad kafaral ladzina. Sebab apa? Sebab apa? Orang Kristen itu kafir. Kenapa? Disebabkan apa dia kafir? Disebabkan ucapannya kafir. Jadi orang yang mengucapkan Natal juga kafir juga. Orang yang mengucapkan Natal itu kafir. Apa sebabnya Natal itu kafir? Karena ucapan itu. Kalau dia mengatakan selamat Natal kepada Nabi Isa, Yesus katanya itu, Nabi Isa kan Yesus katanya. Kalau Yesus sebagai Tuhan, sebagai hamba Allah, Nabi Allah, itu tidak apa-apa. Itu boleh. Tapi dalam hal ini konteksnya selama Natal ini
menganggap yang lahir itu anak Tuhan. Nah, itu yang kafir. Yang menyebabkan orang itu kafir apa? Allah sendiri yang bilang nih. Surah Al-Maidah ayat 17. Biar ente tahu ya. Kenapa dibilang kafir? Kenapa? Karena ucapan. Ucapan qalu. Qalu, qala yaqulu, qalu. Qala qalu ya. Karena ucapan bisa kafir, bukan karena perbuatan orang kafir. Karena ucapannya bisa kafir. Apa ucapannya? Karena qalu innallaha, sesungguhnya Allah itu, dia mengucapkan Allah itu adalah Isa Al-Masih. Allah itu Isa Al-Masih, huwal Masih ibnu Maryam. Ada itu? Ada itu artinya? Coba antum artikan. Laqad kafarul ladzi, sungguh telah kafir orang-orang yang ucapannya mengatakan Allah itu sesungguhnya Allah itu dia adalah yang Masih ibnu Maryam. Allah itu Al-Masih, Al-Masih itu Allah, Allah itu Al-Masih. Nah ini gara-gara ucapan ini dia kafir. Begitu juga ketika mengucapkan selamat Natal sebagai anak Allah, Allah beranak, itu kafir juga. Makanya jangan bilang-bilang akan cuma ucapan. Keyakinanku kan enggak. Ini Allah yang bilang nih kafir karena ucapan. Biar ente tahu ya. Jadi muslim itu yang militan, yang belajar kitabnya, yang tahu arti kitab. Jangan baca-baca tapi tidak tahu apa makna di situ. Nah, ini meleset ini. Sekedar baca-baca kayak beo burung-burung. Apa artinya ucapan? Kalau cuma ucapan, pintar lagi itu rekaman itu. YouTube itu pintar tuh, banyak ucapannya. Ya. Ceramah-ceramah yang ada di audio, di kaset-kaset, di segala macam. Itu lebih banyak ilmunya. Google pun banyak ucapannya. Tulisan dan ucapan si Google itu banyak. Ya, YouTube banyak ucapan dan apa juga, rekaman. Nah, butuh ucapan itu dibuktikan oleh orang manusia, baru dikasih ganjaran sorga dan neraka ya ucapan ini. Karena ucapan ini para ulama tidur ya, capek deh kerja tau, bikin kolam sebesar itu udah kerja keras ya. Ya mau sekolah ya, dari sekolah kan mau ya. Ya. Kenapa orang Nasara, kenapa orang bisa jadi kafir kalau dia mengucapkan Allah itu Al-Masih ibnu Maryam? Surat Al-Maidah ayat 17. Tengok terjemahannya Oten. Oten dipersilakan melihat. Ini keyakinan kami dalam kitab suci kami. Begitu mengatakan dia, Allah sendiri yang bilang, bukan saya yang bilang. Allah bilang sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, orang yang mengucapkan sesungguhnya Allah itu dia adalah Al-Masih. Masa Allah itu Al-Masih? Rendah sekali Allah sama kalian ya. Al-Masih Allah itu, sesungguhnya Allah itu dia adalah Al-Masih ibnu Maryam. Allah dan Al-Masih itu sama. Nah ini tidak boleh ini. Kafir ini. Katakan wahai Muhammad, "Faman yamliku minallahi syai'an." Siapa yang bisa berlindung? Siapa yang mampu untuk mengelak dari apa yang Allah inginkan? Kalau ingin Allah mencelakakan Al-Masih, siapa yang mampu mencegahnya? Faman yamlik, siapa yang punya kemampuan jika Allah membinasakan Al-Masih dan ibunya dan Al-Masih juga sekalian, dan apa saja yang ada di bumi. Siapa yang mampu mencegah kalau Allah ingin mengkiamatkan semua? Kayak di Amerika sekarang, siapa yang mampu itu? Mampu pemadam kebakaran. Tidak mampu sampai sekarang. Berilustrasi dari situ tuh. Ada Yesus menyiramkan apa? Nampak di YouTube tadi Pak sama Mami.
Karena bisa kalau Allah ingin membinasakan